Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, nama kakak Wita Riflia, program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas E semester 4 di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 7, subtema 1 tentang kebersamaan di rumah. Ada yang tahu nggak contoh dari kebersamaan di rumah itu seperti apa? Iya, benar. Contohnya itu seperti membantu orang tua, nonton TV bersama, makan bersama, bercengkrama bersama dengan keluarga. Itu contoh dari kebersamaan di rumah. Hari ini kita akan membacakan dongeng tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Mari dimulai kita membaca bersama-sama ya. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari ular sedang asik melahap makanannya. Ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh, aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Teriak ular mengancam tikus. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Lalu ia kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu, kata ular mengagetkan tikus. Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman ular. Tunggu ular, sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau mau makanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Pesan dari teks tersebut adalah kita harus mempunyai teman karena tidak bisa hidup sendiri. Tadi kita sudah membacakan dongeng tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Sekarang kita belajar matematika, yaitu tentang pecahan. Pecahan bisa juga dengan menggunakan blok pecahan lingkaran, misalnya kayak 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10, 1/8, 1/6. Bisa juga dengan menggunakan luas daerah atau diarsir, misalnya kayak 1/2, 1/4, 2/4, 3/8. Pecahan juga dibagi menjadi 4, yaitu pecahan biasa, misalnya kayak 1/4, pecahan campuran, misalnya kayak 4, 2/3, 0,75 itu pecahan desimal, 20% itu pecahan persen.
adik-adik, kita sudah membahas tentang dongeng matematika, yaitu tentang pecahan, dan sekarang SBDP tentang panjang pendeknya irama lagu yang akan kita nyanyikan, yaitu lagu Lihat Kebunku. Mari kita nyanyi bersama-sama ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Oke adik-adik, kakak akan memberikan tugas, yaitu tugasnya untuk menentukan bunyi panjang dan pendek ya pada sebuah lagu. Kalian cari contohnya yang ada di sekitar rumah, nanti kumpulkan ya minggu depan. Segitu saja materi kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.